Halo sahabat holistik, saya Thomas Cahyono Sutrisno. Saya berada di bidang akupuntur sudah lebih dari 10 tahun. Pada awal saya belajar akupuntur, saya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam akupuntur. Terima kasih pada guru-guru saya dan juga teman-teman saya yang membantu saya untuk bisa memahami akupuntur lebih baik. Juga pada para pasien saya yang membantu melihat hubungan antara teori dengan kenyataan di klinik. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk berbagi pengalaman saya di bidang akupuntur. Video ini tidak bertujuan untuk menjelaskan teori secara rinci, hanya menjelaskan bagian-bagian yang sangat penting untuk digunakan di klinik. Jika Anda ingin belajar lebih detail, Anda bisa baca buku-buku teks akupuntur. Saya sarankan Anda membaca buku-buku karangan Giovanni Macciucia yang menurut saya sangat bagus penjelasannya. Video kali ini akan membahas salah satu konsep yang sangat mendasar pada akupuntur atau Chinese medicine pada umumnya, yaitu filosofi dasar dalam akupuntur atau Chinese medicine, khususnya tentang homeostasis dan diferensiasi sindrom. Apabila Anda belum melihat video sebelumnya tentang konsep holistik, Anda bisa lihat lebih dahulu atau Anda juga bisa langsung melihat video ini, manapun yang lebih sesuai dengan Anda. Homeostasis adalah upaya tubuh untuk mempertahankan keseimbangan. Yang perlu diingat adalah keseimbangan ini merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, yang terus-menerus berubah. Penyakit akan terjadi apabila keseimbangan ini terganggu. Dalam akupuntur atau Chinese medicine ada dua konsep yang menjelaskan homeostasis ini, yaitu konsep yin-yang dan konsep 5 unsur. Kedua hal ini masing-masing akan saya jelaskan dalam video berikutnya secara tersendiri. Filosofi dasar berikutnya yang sangat penting untuk selalu diingat adalah tentang diferensiasi sindrom. Untuk memahami ini, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang 3 istilah berikut, yaitu penyakit, sindrom, dan gejala atau simptom. Penyakit adalah keseluruhan perjalanan kompleks, perubahan patologis dalam tubuh dengan gejala tertentu dan pola tertentu. Contoh, pada kasus infeksi, ada fase inkubasi, ada fase pertengahan, dan fase pemulihan. Pada kasus metabolik, ada fase awal, ada fase komplikasi lanjutan. Sindrom adalah kumpulan gejala dengan pola tertentu yang muncul pada fase tertentu dalam perjalanan penyakit. Gejala atau simptom adalah fenomena spesifik yang dirasakan atau tampak pada pasien. Jadi, penyakit adalah keseluruhan fase perjalanan perubahan patologis dalam tubuh. Sindrom adalah salah satu fase dalam perjalanan penyakit. Gejala adalah fenomena yang dirasakan pasien atau yang tampak pada pasien. Berbeda fase penyakit, maka sindrom akan berbeda. Berbeda sindrom, maka akan berbeda kumpulan gejalanya. Oleh karena itu, dalam upaya terapi suatu kondisi, kita harus sadar di aspek mana kita sedang berpikir. Apakah dalam konteks nama penyakitnya? Apakah dalam konteks sindromnya? Atau dalam konteks gejalanya saja? Fokus terapi pada akupuntur dan Chinese medicine adalah pada sindrom, dengan memperhatikan gejala yang menjadi keluhan utama, bukan pada penyakitnya. Ini adalah salah satu contoh kesalahan yang sering terjadi. Satu gejala, contoh batuk, bisa merupakan gejala dari beberapa macam sindrom. Jadi tidaklah cukup kita mempertanyakan apakah titik akupuntur untuk batuk.
penting sekali untuk berpikir, batuk karena sindrom apa? Kita ambil contoh dalam kasus COVID. Nama penyakitnya adalah infeksi virus COVID. Tetapi beda fase, beda sindrom. Pada fase awal, mungkin berupa angin panas menyerang paru. Ketika memberat, mungkin berupa flem panas menyerang paru. Pada fase pemulihan, mungkin berupa defisiensi yin paru. Walaupun berbeda sindrom, tetapi sangat mungkin memiliki gejala utama atau keluhan utama yang sama, yaitu batuk. Tentu saja, karena berbeda sindrom, maka gejala penyertanya akan berbeda-beda. Dengan demikian, terapi yang diberikan pada kasus COVID dengan gejala utama yang sama akan berbeda-beda, disesuaikan dengan sindrom yang sedang dialami. Perlu diingat bahwa satu sindrom juga bisa berwujud pada berbagai jenis gejala atau keluhan utama. Sebagai contoh, sindrom angin hati bisa berwujud gejala nyeri kepala atau migrain, vertigo, maupun tic facialis. Satu penyakit atau gejala atau keluhan utama bisa bermanifestasi pada beberapa sindrom. Sebagai contoh, vertigo bisa disebabkan oleh sindrom angin hati maupun oleh cilimpa tenggelam sehingga yang tidak bisa naik ke atas. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami konsep penyakit, sindrom, dan gejala dalam memberikan terapi akupuntur dengan tepat. Ada pepatah dalam Chinese medicine, terapi penyakit yang sama dengan metode yang berbeda. Terapi penyakit yang berbeda bisa dengan metode yang sama. Terapi sindrom yang sama, kita akan gunakan metode yang sama. Terapi sindrom yang berbeda, kita gunakan metode yang berbeda. Karena fokus terapi pada akupuntur dan Chinese medicine itu ditujukan pada keluhan utama yang disebabkan oleh sindrom tertentu, bukan pada penyakitnya. Jadi, apabila ada komentar, masukan, atau pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silahkan ketikkan dalam kolom komentar di bawah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya Thomas Ciano Sutrisno, sampai jumpa di video selanjutnya.